Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanjeng Rama Hidayatul Asyarif, nomor absen 11 dari kelas PPLB 1. Hari ini saya akan mengerjakan tugas ceramah. Tema saya itu adalah bahagia dan iri hati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat, iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa menyampaikan tugas ini dalam bentuk video yang saya buat hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang dua penyakit hati dan yang sering muncul tanpa kita sadari, yaitu ria dan iri hati yang saya jelaskan di tema awal tadi. Yang pertama adalah ria. Ria itu adalah yang melakukan sebuah ibadah atau perbuatan buruk bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bukan karena Allah, tetapi supaya dipuji dan dilihat oleh manusia. Rasulullah SAW menyebut ria sebagai syirik kecil karena seseorang seakan-akan mempersekutukan Allah dengan manusia dalam niatannya. Contoh ria dalam kehidupan sehari-hari itu ya kayak gimana ya? Ya kayak sholat itu lebih khusyuk ketika ada orang yang melihat. Tapi kita sendiri yang kalau kita sendirian saja gitu kayak cepat-cepat gitu. Kayak kayak gimana ya? Kayak kita itu seakan-akan itu kalau dilihat orang, wah ini sholat ini, wah khusyuk banget ini. Tapi pas gak dilihat orang itu cepet-cepetan, aku kayak keburu apa gitu. Nah, terus yang kedua itu saat ya kayak gimana ya, sedekah tapi harus diposting dulu di media sosial. Kayak gimana ya? Kayak guys, ini saya ini sekarang sedekah 100.000, 1 juta ini. Kayak gitu. Ya seakan-akan semua dunia itu harus tahu gitu. Padahal kalau kita sedekah itu harusnya ikhlas. Nah ya kayak gitu. Yang ketiga itu membantu teman lalu diceritakan ke banyak orang agar terlihat baik. Agar terlihat baik itu ya kayak gimana ya? Ya kayak seakan-akan kita itu ya kayak kelihatan, wah ini baik banget ini. Gua kayak baikin banget gitu. Padahal dia itu cuma nolongnya itu cuma dikit, cuma dilebih-lebihkan gitu bawahnya. Aduh. Padahal amal yang tersebut itu tidak akan diterima Allah jika niatannya itu bukan karenanya. Nah, yang cara menghindari ria itu kayak gimana ya? Yang pertama itu harus luruskan niat sebelum beramal. Nah, itu tuh ya kayak cuman ya niatnya itu cuma ya kayak sedekah, ya udah sedekah aja, gak usah diposting, gak usah kayak di videoin gitu. Nah terus biasakan amal-amal yang sembunyi-sembunyi gitu, gak usah kayak dipamer-pamerkan gitu. Jangan berharap pujian manusia, ya kalian itu dipuji itu buat apa ya, paling buat lebih semangat gitu ya. Ya gak apa-apa sih, cuman kalau dipuji sampai kayak disembah-sembah gitu ya jangan lah. Ya, yang keempat itu yang saya bicarakan ini bonus saja. Itu tuh kita itu doa yang banyak gitu, memohon keikhlasan biar kita itu diterima gitu. Ini pahala kita yang buat kita ini ya. Ya gitu. Nah, yang kedua ya ini. Yang kedua itu iri hati atau hasad. Setelah ria ada penyakit hati lain yang juga sangat berbahaya, yaitu iri hati. Iri adalah ketika kita tidak suka terhadap nikmat yang dimiliki orang lain. Ya kayak, wah dia kok punya gini gitu. Aduh kak, kok aku nggak punya ya? Dia kok bisa beli itu, aku kok nggak bisa beli ya? Ya kayak kita nggak suka aja gitu. Aku lihat orang lain punya. Nah ya
iri tuh ya kayak gimana, bisa menghapus kebaikan sih kayak kalau kata aku sih ya gitu. Seperti api yang membakar kayu gitu. Perlahan-lahan bakar diri sendiri. Ya kalau nggak usah iri-iri gitulah. Kita itu kan ya kayak gimana ya, kalau semampu kita dapat apa ya disyukuri. Kalau orang lain dapat yang lebih bagus ya alhamdulillah gitu loh. Iri itu membuat hati tidak tenang sih. Kayak kurang aja gitu rasanya. Kayak gimana ya? Kayak hati itu kayak terganggu gitu. Wah ini kok dia bisa punya, kok aku nggak bisa punya gitu. Ya kalau kita usahakan itu pasti bakalan bisa lah. Ya kalau ada usahanya. Kalau cuma omong doang ya mana mungkin gitu loh. Iri itu dapat mendorong seseorang itu melakukan dosa lain sih. Ya kayak ngasut gitu. Wah, itu lo jelek. Itu buat aku aja itu jelek itu udah mau rusak itu. Terus kayak ya yang kedua itu ya kayak yang fitnah-fitnah gitu. Ya, lihat itu loh. Dia pasti ngepet itu apa gue belinya itu. Apa nggak lain-lain lah ya kayak gitu. Kalau nggak dia itu ya nyuri pasti gitu. Terus ya kita itu kayak harus mau kalau kayak iri gitu ya kayak kayak membenci sih, kayak membenci padahal sesama muslim tapi kayak membenci gitu loh. Contoh iri yang sering terjadi mungkin ya secara kita tidak tahu gitu saat gimana ya kayak kurang bersyukur gitu kita dapat apa tapi yang orang lain dapat itu lebih bagus dari kita itu. Terus kita lihat itu punya kita sendiri itu jauh jelek, punya orang lain itu bagus. Ya kayak gimana ya kak iri gitu, seandainya gua aja gua dapat itu buat aja gua dong gitu. Nah misalnya kayak gitu ya, ya kayak gimana ya kayak misal kayak di pertemanan gitu, teman kita dapat nilai yang bagus yang tapi kita yang malah merasa kesal soalnya kita dapat nilai yang kecil gitu. Ya seandainya saja sih kita buat ini apa ini kayak berusaha lebih keras lagi biar dapat dapat nilainya itu ya lebih ya gak lebih sih setidaknya sudah cukup lah buat kita mensyukuri apa yang kita dapat ya kan ini kan usaha kita sendiri gitu semampu kita gitu. Dan orang lain itu kayak yang kedua gini orang lain sukses tiba-tiba terus kita diam-diam gitu ingin mereka gagal. Oh, kayak gimana ya kak doakan mereka gagal gitu padahal mereka kan udah kayak usaha udah susah payah mereka itu nganu sampai mereka kok sukses gitu terus kita itu malah kayak kan mereka gagal terus kayak anukan rezeki orang gitu. Ya terus yang ketiga itu yang di pertemanan lagi ya ini kayak teman saat dipuji gitu terus kita jadi marah gak suka gitu dipuji teman kita kayak dia dipuji masa aku nggak dipuji kenapa gitu loh. Ya kayak gimana padahal kan mereka kan itu dipujikan karena mereka kayak sudah melakukan sesuatu yang mungkin bagus itu yang baik gitu loh. Kayak gimana ya kayak semisal mereka itu membuat proyek yang bagus terus aku sama guru itu kayak diapresiasi wah kamu pintar banget wah kamu ini pasti bagus banget nanti masa depannya pasti bakalan cerah kayak gitu terus kita itu bakalan kayak iri gitu kok kenapa dia aja yang selalu dia padahal kan dia itu selalu berusaha keras agar sering dipuji gitu bukan karena ingin dipuji ya karena dia itu ingin saat dewasa itu ingin sukses gitu. Nah, cara menghindari iri hati tuh kayak ya kayak banyak-banyak bersyukur gitu. Yang apa yang kita dapat itu ya kayak rezeki kita gitu. Gak usah kayak iri-iri gitu. Dan terus kita itu hanya bisa bukan kayak hanya bisa sih. Terus kita itu doa kebaikan kita. Kayak mereka kan udah dapat sesuatu yang bagus gitu. Ya kita berdoa gitu ya bismillah kita bisa dapat yang seperti mereka tapi
ya harus ada usahanya, masa langsung dikabulkan nggak ada usahanya kan ya nggak masuk akal. Terus kita ya ini harus ingat rezeki orang itu berbeda sesuai dengan apa ya, kayak sudah ditetapkan gitu. Terus kita itu harus ya kayak memperbaiki diri kita sendiri gitu agar lebih baik. Terus kita juga kalau memperbaiki diri itu bisa kayak bisa gimana ya, kayak kalau sudah memperbaiki diri itu bisa mengurangi iri dengki ke sesama muslim atau ke yang luar muslim gitu, kayak ke teman. Wah, kita kayak memperbaiki diriku kayak gimana ya, kayak belajar gitu. Teman kita dapat nilai yang tinggi, terus kita itu wah kayak gini, wah dia dapat nilai tinggi, aku juga harus berusaha. Terus besoknya kan kita belajar, belajar, akhirnya kita apa kok dapat nilai yang bagus. Nah itu tuh harus kayak gitu, fokus memperbaiki diri. Baiklah, mungkin saya akhiri di sini. Terima kasih sudah menonton video saya, video ceramah saya ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas, rendah hati, dan selalu bersyukur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.